Wa bihi wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dengan sifat rahim, sifat rahmat kepada sama manusia, begitulah Allah mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taubah Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini termasuk ayat yang sangat luar biasa, sampai sebagian para sahabat itu mengatakan, disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, kalau seandainya ayat ini berjumlah tiga ayat saja. Ayat ini kan jumlahnya 2. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terusannya apa? Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 2 ayat. Kata para sahabat, seandainya, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab, seandainya ayat itu berjumlah 3 saja, sambungannya itu berjumlah 3, maka niscaya aku akan bikinkan surat sendiri, saking besarnya fadilah daripada ayat ini ya. Jadi ayat ini juga ayat yang luar biasa, bisa diamalkan. Kalau para salaf, Bapak Ibu, menganjurkan membaca ayat ini selesai sholat ya. Laqad ja'akum sampai tadi wa huwa rabbul arsyil azim ya. Setiap habis sholat ya. Berapa kali? Minimal sekali, kalau bisa 7 kali setiap habis sholat. Ayat ini diantara fadilahnya adalah siapa yang sumpek akan Allah hilangkan kesumpekannya. Siapa yang merasa khawatir, takut dengan sesuatu, dengan baca ayat ini akan Allah jaga. Dan kita sendiri pernah datang ke salah satu habaib yang sepuh di Surabaya. Sempat saya bertanya kepada beliau, ya Habib, kok bisa para pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang negara kita itu dahulu di saat berperang melawan penjajah, mereka itu tidak punya senjata. Senjata mereka paling banyak bambu runcing. Tapi kenapa kok bisa menang? Apa kata beliau? Karena mereka itu sebenarnya sebelum berangkat berjuang, mereka sudah membentengi diri mereka sendiri. Jadi membentengi diri. Dengan apa? Zikir-zikir. Kemudian saya tanya, zikir apa yang kira-kira dibaca oleh pahlawan-pahlawan Indonesia di masa dahulu itu? Di antaranya adalah ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai akhir ya. Ini termasuk ayat, kalau nyenengan kepingin tahu ayatnya tidak hafal, buka surat At-Taubah. Surat At-Taubah paling terakhir sendiri ya. Surat At-Taubah paling terakhir sendiri ya. 2 ayat ini ya. Laqad ja'akum sama fa in tawallau ya. Artinya adalah laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, utusan, min anfusikum, yang juga dari yang sama seperti kalian, dari diri kalian, manusia juga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, dan Rasulullah itu punya sifat apa? Azizun, menganggap besar sesuatu yang menjadi beban untuk kalian. Itu Nabi kita Muhammad. Jadi Muhammad itu sangat perhatian dengan kita, sampai Nabi pernah katakan, ini termasuk indahnya dan cintanya Nabi kita Muhammad ya, akhlak Nabi Muhammad dan cintanya Nabi kita Muhammad kepada umatnya. Nabi Muhammad katakan apa? Seandainya ada di antara umatku itu yang ketika berjalan tertusuk kakinya dengan duri, sakit tertusuknya kaki umatku itu dengan duri terasa di hatiku. Terasa di hatiku. Pernah dengar ada seorang anak yang sakit, kemudian ibundanya pun juga merasakan bagaimana sakitnya anak. Misalnya, jenengan punya anak di pondok pesantren ya. Anaknya sakit di pondok, kadang anak belum telepon, belum bilang kepada ibu bapaknya, bapak ibunya sudah merasa, ini jangan-jangan anak kita ini sedang sakit mungkin di pondok ini, kok perasaan hati tidak enak. Ternyata telepon benar ya. Telepon benar, itu karena apa? Saking cintanya, nyambung hati. Begitu Nabi kita Muhammad. Kalau kita tertusuk duri saja, tertusuk duri itu tidak serba sakit ya. Tertusuk duri, itu kata Nabi Muhammad, aku merasakan sakitnya tusukan duri yang menusuk kaki umatku itu dalam hatiku. Saking cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang menjadi beban hidup kita, itu Nabi juga rasakan. Nabi juga ikut mengembannya.
Makanya Nabi itu sangat cinta dengan umatnya. Nabi lebih berkorban untuk umatnya sampai ketika wafat ya. Ketika wafat, apa yang Nabi ucapkan? Yang Nabi ingat apa kira-kira? Bukan istri yang Nabi ingat ya. Bukan anak-anaknya ya. Bukan hartanya. Tapi yang Nabi ingat apa? Ummati, ummati. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Bahkan ketika dicabut ruhnya Nabi kita Muhammad itu, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, khafif alaiya sakaratul maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut diriku ya Allah. Nabi Muhammad merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, ringankan. Kata malaikat Jibril dan malaikat Israel, ya Rasulullah, yang kau rasakan ini sudah yang paling ringan, karena kau adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Yang kau rasakan yang paling ringan ya Rasulullah. Langsung Rasulullah nyambung. Coba lihat, saking perhatian dengan kita. Kalau begitu, yang akan dirasakan oleh umatku bakal lebih sakit daripada ini? Iya, umatmu akan merasakan lebih sakit jauh daripada ini ya Rasulullah. Langsung Nabi Muhammad merubah doanya, ya Allah, saat ini ya Allah, bebankan sebagian besar daripada sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku hari ini ya Allah. Biar aku yang merasakan sakitnya sakaratul maut umatku. Itu Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Padahal beliau sendiri ketika dicabut itu merasakan sakit. Tapi begitu dengar kalau umatnya bakal merasakan yang lebih sakit daripada beliau, beliau mengatakan, ya Allah, bebankan semuanya kepadaku. Dan umatnya Nabi Muhammad ini begitu banyak. Beliau merasakan sakitnya di saat diri beliau sendiri yang dicabut, tapi begitu dengar umatnya yang bakal merasakan sakit lebih banyak, beliau rela, sudahlah biar aku yang sakit duluan, biar umatku nanti tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Sampai seperti itu bagaimana pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, selalu perhatian dengan kita. Itu Nabi kita Muhammad, selalu memperhatikan kita dan selalu menginginkan yang terbaik untuk kita dan selalu menjaga kita. Itu Nabi kita Muhammad. Makanya setiap malam Nabi kita Muhammad berdoa untuk kita, Allah maghfir li ummati ma qaddamat wa ma akharat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku, dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Perhatian dengan kita, kan apa, kasihan, tidak pengen ngelihat umatnya itu masuk neraka. Itu Nabi kita Muhammad. Bahkan di masa hidupnya Nabi juga seperti itu. Diceritakan pernah suatu hari ada seorang itu yang datang meminta bantuan kepada Nabi Muhammad. Ada seorang A'rabi datang minta bantuan kepada Rasulullah. Di saat itu Rasulullah sedang bersama para sahabat. Dia minta makanan daripada Rasulullah. Rasulullah masuk rumah, Rasulullah ambil makanan, diberikan kepada sahabat tersebut, seorang A'rabi ini. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat tersebut, seorang A'rabi itu, Nabi berkata apa? Hal ahsantu ilaik, apakah aku sudah berbuat baik kepadamu? Apa kata Arabi ini? Belum. Padahal sudah dikasih ini. Padahal sudah dikasih. Misalnya, ada tamu datang ke rumah jenengan, jenengan kasih hidangan. Kemudian jenengan iseng tanya, kira-kira Pak, saya sudah berbuat baik belum kepada jenengan? Belum. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita usir, ya. Kamu sudah dihidangi, tidak syukur, keluar sana, kan gitu. Coba lihat Rasulullah tanya, apakah aku sudah berbuat baik kepadamu? Belum ya Rasulullah. Itu sahabat yang sedang duduk langsung berdiri semuanya. Sudah ada yang mau mukul saja itu sahabat kepada A'rabi tadi ini. Kurang ajar ini. Sudah dikasih sama Rasulullah untung-untungan. Dikasih sama Rasulullah itu berbeda dengan dikasih dengan sahabat kita, kawan kita, beda. Hadiah dari Rasulullah itu luar biasa, diberkahi sama Allah. Tidak ada yang tersentuh dengan tangan Nabi kecuali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dia katakan, belum berbuat baik kamu ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Baiklah, tunggu sebentar. Para sahabat itu sudah mulai marah. Kata Nabi Muhammad, biarkan, jangan marah. Tetaplah duduk kalian, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah masuk lagi, ngambil sesuatu lagi, diberikan kepada si Arabi tadi. Arabi itu orang pedalaman, sahabat yang tinggal di pedalaman, diberikan lagi. Begitu selesai diberikan yang kedua, hadiah yang kedua, Nabi katakan lagi, hal ahsantu ilaik, aku sudah berbuat baik kepadamu? Iya ya Rasulullah, engkau sudah berbuat baik kepadaku. Barulah sahabat itu tenang. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, kau tahu, wahai para sahabatku,
bagaimana diriku dengan orang ini, yaitu A'rabi tadi yang mengatakan sudah dikasih hadiah tapi mengatakan Rasulullah belum baik. Tahu-tahu diriku dengan dia itu sama seperti halnya seseorang yang punya onta, orang yang punya onta. Kalau kita punya onta, kata Nabi Muhammad, kok ternyata onta kita kabur, kalau yang ngejar 10 orang pasti bakal semakin kabur itu ontanya. Jangan punya ayam, punya ayam, minta tolong sama seluruh tetangga, jadi 20 tetangga suruh ngejar ayam satu, kira-kira gimana ayamnya? Semakin takut, semakinlah lari itu ayam, semakin berontak. Jadi kalau kalian ikut campur tadi, maka dia akan semakin tidak karuan. Artinya ini orang tugasku, seperti halnya aku punya onta. Kalau ontaku kabur, kalau ternyata semakin kita kejar bersama-sama kok dia semakin kabur, berarti yang hanya bisa menjinakkan yang punya, yaitu aku. Yang punya dia adalah aku. Jadi hanya aku yang bisa menjinakkannya. Kalau dia mengatakan selaku berbuat baik kepadanya dia belum mengatakan aku ini baik, maka aku harus berbuat lagi. Sampai kapan? Sampai dia mengatakan kalau aku ini sudah berbuat baik kepadanya. Tujuannya Nabi Muhammad bukan untuk dipuji, tapi Nabi Muhammad itu tidak kepingin setiap orang yang datang kepada beliau pergi meninggalkan beliau dalam keadaan hatinya masih sedih. Itu Nabi Muhammad tidak ingin. Siapapun yang bertamu ke rumahku, keluar dari rumahku harus senang. Makanya Nabi tanya, sudahkah kau merasa aku berbuat baik kepadamu? Belum. Artinya mungkin masih kurang. Sehingga ditambah lagi sama Rasulullah, sekarang aku sudah berbuat baik belum? Sudah. Artinya Nabi Muhammad lega akhirnya. Artinya orang yang sudah datang ke rumahku bertamu ini, dia akan tinggalkan rumahku dalam keadaan dia sudah bahagia, sudah terpenuhi hajatnya. Sahabat itu marah, karena kan kalau dipikir-pikir, ini sudah kurang ajar ini. Dikasih bantuan, malah tidak terima kasih, malah mengatakan kamu itu belum baik. Ya wajar, A'rabi, orang pedalaman, orang pedalaman. Jadi jangan disamakan. Kalau jenengan ketemuan sama teman yang mungkin tinggalnya dekat kita, bukan di pedalaman, jangan disamakan ketika kita kedatangan tamu orang pedalaman. Orang-orang gunung itu biasanya kalau manggil itu suka teriak-teriak, Jadi kalau kita samakan dengan teman kita, kemudian datang orang pedalaman, mungkin kebiasaan di sawah. Kalau ngobrol itu kan yang satu nyangkul di sebelah sana, sambil ngobrol teriak-teriak akhirnya terbiasa angkat suara. Kok kita samakan, akhirnya apa yang terjadi? Kita yang mudah tersinggung. Ini orang datang ngobrolnya teriak-teriak. Emang dia pikir saya tuli? Bukan dia pikir kita tuli, karena emang kebiasaannya seperti itulah. Begitulah Nabi kita Muhammad. Sangat perhatian dengan umatnya.